Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Kembali hari ini kita masih membahas tentang kelebihan berat badan, overweight maupun obesitas. Seperti yang sebelum-sebelumnya, masih pada tatanan yang sama, saya akan mengkaitkan kondisi kelebihan berat badan dengan sesuatu yang lain yang mengganggu kesehatan kita. Nah, sekarang ini adalah diskusi terkait ternyata obesitas meningkatkan risiko depresi. Ya, sahabat sekalian, di dalam suatu penelitian didapatkan bahwa seseorang dengan overweight atau obesitas ternyata risiko atau peluang terjadinya depresi dibandingkan orang dengan berat badan yang ideal, tidak ada masalah dia harus menurunkan berat badan, itu naiknya sampai 55%. Jadi seseorang yang sedang kondisi obesitas, nah dia diberi pasti dalam kondisi stresor, ingin menurunkan berat badan, dan ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, itu menimbulkan suatu stresor psikis, bisa berupa hanya kecemasan, tapi ternyata ada yang sampai dalam kondisi depresi. Jadi dalam konteks ini tentunya kalau kita mempunyai teman, mempunyai sahabat, mempunyai keluarga dan sebagainya, sudah pada tempatnya kita mungkin selain menganjurkan, kadang mungkin mengkritik atau apa, tapi juga mungkin kita berlaku sebagai seseorang yang memahami, artinya memberikan semangat, karena memang kondisinya demikian. Jadi usaha untuk menurunkan berat badan dengan diet, kemudian dengan olahraga, itu sulit, perlu betul-betul suatu perjuangan, sehingga mungkin kita juga yang harus mendampingi teman kita atau keluarga kita dan sebagainya. Sahabat sekalian, kondisi depresi sendiri sebenarnya kaitannya dengan obesitas ini bisa dua arah. Artinya seseorang yang obesitas bisa kalau tidak dihadapi dengan benar bisa terjadi depresi. Tapi seseorang yang kecemasan berlebihan sampai depresi bisa juga akhirnya justru membuat obesitas. Kadang-kadang sebaliknya malah weight loss, artinya malah kehilangan berat badan jadi kurus. Tergantung pola depresi ini seperti apa. Nah, sudah ditandai bahwa pada seorang yang depresi itu seringnya adalah terjadi istilahnya overeating, makannya jadi agak berlebihan, kemudian disertai dengan pemilihan jenis makanan yang mungkin malah kurang baik dan sebagainya, dan sehingga akhirnya muaranya obesitasnya malah tidak tertangani dengan baik. Nah, kemudian data lain adalah chronic stress yang lama berulang. Mungkin dia sudah lama berusaha, belum berhasil menurunkan berat badan dan sebagainya. Hal itu akan memicu tubuh mengeluarkan kortisol. Kortisol adalah suatu hormon kebalikan dari endorfin. Kalau endorfin adalah hormon yang membuat seorang merasa bahagia, nyaman dan sebagainya. Kalau kortisol ini ketika disekresikan, seseorang menjadi ya kebalikannya, jadi gelisah, menjadi kayak teragitasi, tidak bisa tenang dan sebagainya. Nah, ini yang memicu kelainan lain, misalnya yang pernah kita jelaskan, risiko terjadinya hipertensi, penyakit jantung koroner, gangguan diabetes tipe 2 dan sebagainya. Sahabat sekalian, saya akan menceritakan sedikit hal yang berkaitan dengan depresi ini, tapi tinjauan dari bidang lain. Pada kota-kota besar di dunia, di mana kehidupan itu lebih banyak tuntutan, aktivitasnya mungkin agak berlebihan,
kemudian tatanan kerja yang membuat banyak stres di perjalanan dan sebagainya, itu ternyata yang banyak konsultasi itu ke psikiater. Kenapa? Bukan gangguan jiwa yang namanya psikosa, tapi karena adalah keluhan-keluhan bersifat psikosomatik atau neurosa. Karena beratnya beban atau banyaknya stres dalam kehidupannya. Nah, ditambah lagi ada kecenderungan pada komunitas yang semakin lama semakin modern, itu terjadi kenaikan dari proporsi orang-orang dengan overweight dan obesitas. Dengan demikian, dengan melihat pola seperti ini di hadapan kita, maka memang sudah sewajarnya kita menjaga agar tidak terjadi kegemukan atau obesitas. Bahkan saat ini kita sampai sudah menyarankan pemahaman mengenai risiko obesitas ini mulai dari kehamilan. Jadi kalau kehamilan normal itu kenaikan rata-rata 14 kg dari berat badan sebelum hamil. Nah, itu disarankan tidak lebih sampai 18 kilo. Nah, itu sudah menjaga di dalam kehamilan. Kemudian juga pemahaman kita di keluarga ketika pada fase tumbuh kembang, kemudian juga tentunya pada fase dewasa. Sehingga kita memang tidak bisa melihat obesitas ini hanya sebagai suatu variasi dari seseorang, tapi adalah suatu hal yang memang tanda kutip harus dilawan. Jadi demikian sahabat, semoga share ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Silakan ajukan pertanyaan atau diskusi, nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.